Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Sidarto. Pak Sidarto, kalau dari One Team Press sendiri, apa yang kemudian menjadi agenda atau saran kepada Presiden Jokowi untuk, kalau tadi Bapak bilang kan menjadi presiden di era yang begitu terbuka, begitu banyak haters, saat ini begitu berat, harus banyak-banyak sabar. Nah, adakah apa semacam SOP begitu untuk Presiden Jokowi ketika menanggapi serangan? Yang mana yang harus ditanggapi, yang mana yang tidak harus ditanggapi, dan bagaimana cara menanggapinya? Waduh, kita tidak sampai ke sana ya. Kita berikan namanya nastim ya, atau kita juga reguler kita bertemu ya. Itu pada hal yang soal kenegaraan aja ya. Okay. Tidak soal-soal demikian lah ya. Karena ya memang tiap kepala negara itu punya gaya sendiri-sendiri. Kita biarkan beliau dengan gayanya begitu. Gayanya yang out of the box ya. Artinya tidak dibentuk oleh suatu apa itu namanya petunjuk tertentu ya untuk bicara begini. Kadang-kadang beliau bicara pun kadang pegang kancing ya, kadang-kadang tidak pernah pidato panjang-panjang, nggak pernah beliau itu. Memang begitulah beliau ini. Tapi kekuatannya di situ ya, bahwa saya melihat dia seorang yang mempreteli keangkeran seorang presiden itu dia. Saya kebetulan melewati 7 presiden ya, dari Bung Karno sampai sekarang ya. Jadi saya bisa bagaimana kewibawaan itu. Bung Karno membangun kewibawaan karena dia menghadapi Belanda dulu ya. Dia harus building kewibawaan dia. Rakyat butuh seorang orator dan sebagainya ya. Dan seterusnya ya. Tapi sekarang ini saya melihat, saya tidak bicara yang lain, tapi yang pertama sama yang ujung gitu ya. Sekarang ini memang dibutuhkan kepala negara yang kerja itu sekarang ini. Dan so far ya, within 3 years ini dia lakukan yang terbaik ya. Ya, lepas daripada plus minusnya ya itu pasti ada, tapi he is doing the best within 3 tahun ini. 3 tahun ini. Oke, baik. Saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, mekanisme untuk menjawab kritikan. Kalau kita lihat kan begitu cepatnya dijawab ketika kritikan itu datang dari SBY misalnya. Kita lihat tadi dari paparan betapa Jokowi selalu serius ketika membalas atau menjawab entah itu kritikan atau sindiran begitu. Nah, mekanisme yang sudah dilakukan oleh Jokowi saat ini menurut Anda sudah cukup baikkah atau harusnya seperti apa? Jadi begini, kita harus memahami Jokowi bukan orator yang baik, tetapi dia komunikator politik yang cukup baik. Cukup baik? Ya, cukup baik. Kenapa saya bilang bukan orator yang baik? Tadi Pak Dato udah bilang, kalau pidato itu out of speech-nya memang lemah. Tetapi kalau bicara content of message sebagai komunikator politik misalnya dengan simbol, dengan gayanya dia, maka sebenarnya disitulah kecukupan aktor atau komunikator politik itu berada. Karena begini, komunikator politik yang baik adalah komunikator politik yang bisa memengaruhi lingkungan politik. Kan begitu? Bukan semata-mata orasi. Bagi saya itu sudah cukup. Yang penting sekarang Pak Jokowi jangan keluar dari dirinya. Karena begini, pemimpin yang orisinil itu jauh lebih bertahan dibanding pemimpin yang penuh kosmetik. Sekarang dia misalnya orasinya tidak baik, tetapi kerjanya itu melampaui 1000 kata-kata. Itu menurut saya lebih ditunggu oleh publik, karena bonum komun, kepentingan publik, itu menjadi lebih genuine. Kalau orang berorientasi pada bagaimana memecahkan persoalan, itu menjadi hal yang menurut saya paling prioritas dalam skala kepemimpinan. Leadership itu diarahkan pada, dia harus menyelesaikan pekerjaan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan basis itu adalah public trust, kepercayaan publik. Kepercayaan publik menurut saya tidak akan terbangun baik kalau ada gap ya, ada jarak yang begitu jauh antara yang diwacanakan dengan realisasi kerja. Sekarang apa tuntutan publik pada pemerintah perbaikan nasib bangsa ini? Kalau kemudian bangsa ini tidak menjadi jauh lebih baik, maka disitulah menurut saya riskannya pemerintahan siapapun, termasuk Jokowi. Nanti akan dievaluasi. Publik tentu punya data, punya mata, punya telinga untuk mengevaluasi. Biasanya evaluasi nanti akhir menjelang periode kekuasaan itu, apakah Jokowi menunaikan janji-janji kampanyenya di 2014 atau
tidak. Sehingga kemudian biasanya itu menjadi basis kampanye baik untuk attacking campaign dari pihak yang menjadi lawan atau menjadi kampanye keberhasilan bagi Pak Jokowi kalau dia mau melaju ke putaran kedua. Disitulah menurut saya basisnya. Gitu. Lagi-lagi saya penasaran soal isu diktator ini ketika itu dilemparkan, kemudian misalkan saja berandai-andai isu ini akan terus dibawa sampai 2019. Menurut Mas Gun-Gun, akankah kemudian lawan yang attacking tadi itu akan berganti peran kemudian? Selama ini kan kalau kita melihat dua oposan ini 2014 yang diproyeksikan lemah kan bukan Pak Prabowo begitu. Nah, kalau kemudian isu itu dilemparkan kepada Jokowi, apakah menurut Anda bisa berganti peran seperti itu? Begini, kalau soal isu diktator itu menurut saya hantamannya tidak akan terlalu berusia panjang, ya. Tetapi kalau program kerja itu yang akan menjadi basis attacking campaign nanti suatu hari. Anda percaya itu meskipun kalau kita kemarin menyaksikan pilkada isu itu bisa saja saya melihat begini, Tasya, bahwa sekarang Pak Jokowi kalau ditaruhlah misalnya dikasih name calling diktator, itu kemudian rujukannya apa? Dan orang sekarang bisa membandingkan yang disebut diktator itu seperti siapa, gitu. Iya kan? Kan itu tentu akan menjadi bahan komparasi. Apakah seperti Mussolini, Stalin misalnya, Lenin, atau seperti siapa? Apakah Jokowi seperti itu? Nah, itu akan sangat mudah menurut saya argumentasinya dipatahkan. Tetapi kalau bicara pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, ya kan, mengurai misalnya infrastruktur yang mangkrak dan lain-lain, itu menurut saya menjadi apakah menjadi kredit point atau justru menjadi yang melemahkan Jokowi. Oke, baik. Nanti kita akan saksikan dinamikanya seperti apa menjelang 2019. Pak Sidarto, terima kasih, dan Mas Gun-Gun, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk. Pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Tasya Litmila undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.